Sebelum berdirinya kerajaan Islam di Jawa, budaya Hindu-Buddha sangat mendominasi di segala aspek kehidupan masyarakat Pulau Jawa. Bahkan sampai saat ini, hasil peradabannya masih dapat kita lihat. Setelah agama Islam datang ke Jawa dan kerajaan Majapahit semakin menurun pengaruhnya di masyarakat, maka mulai terjadi pergeseran pengaruh budaya di tanah Jawa. Semenjak itu, Islam mulai menyebar di Pulau Jawa. Islamisasi tentu saja tidak dapat dilepaskan dari hasil dakwah para wali sebagai perintis dan penyebar agama Islam di Jawa. Namun pengaruh Kesultanan Demak juga menjadi salah satu faktor keberhasilan Islamisasi di Jawa. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan hingga keruntuhan Kesultanan Demak. Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Letak geografis Demak boleh dibilang sangat strategis, baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dahulu, distrik Demak terletak di pantai selat yang memisahkan pegunungan Muria dari Jawa. Sebelumnya selat ini lebar dan dapat dilayari kapal dengan baik, sehingga kapal-kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Rembang. Menurut tradisi seperti yang tercantum dalam historiografi tradisional Jawa, pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Menurut buku Bapak Tanah Jawi, Raden Patah merupakan putra Behri Kertabumi yang kelak menjadi penguasa Majapahit yang bergelar Brawijaya V. Sedangkan ibunya adalah putri Cina dari dinasti Ming yang bernama Xiu Banci, putri saudagar atau ulama Kiai Bantong atau Sebentong alias Tan Go Huat. Konon, Xiu Banci memiliki paras yang rupawan, sehingga membuat Prabu Brawijaya mabuk kepayang dan sangat menyayanginya. Hal ini membuat istri pertama sang Prabu, yaitu Ratu Darawati, seorang putri dari Campa, dibakar api cemburu. Dia tidak senang di madu, sehingga dia mendesak putri Cina tersebut diusir dari istana. Hal tersebut membuat Xiu Banci yang dalam kondisi hamil tua oleh Prabu Brawijaya dengan terpaksa diberikan kepada anak emasnya, yaitu Adipati Aryo Damar atau Jagadila atau Swan Liong alias naga berlian, seorang pemimpin legendaris keturunan Tionghoa yang menjadi gubernur atau penguasa di Palembang pada pertengahan abad ke-14 sebagai kerajaan bawahan Majapahit. Xiu Banci pun akhirnya melahirkan seorang putra dan diberinya nama Jinbun, yang artinya orang kuat. Lahir pada tahun 1455 di Palembang yang kelak dikenal sebagai Raden Patah, penguasa Kesultanan Demak. Dia lahir ketika ayah kandungnya Behri Kertabumi belum menjadi Raja Majapahit. Prabu Brawijaya V sendiri memerintah Majapahit sejak tahun 1468 hingga tahun 1478. Setelah melahirkan Jinbun, Xiu Banci dipersunting oleh Aryo Damar. Dari pernikahan kedua ibunya dengan ayah tirinya, yaitu Aryo Damar, dia memiliki adik tiri yang bernama Raden Kusen atau biasa dipanggil dengan nama Husen. Sedangkan nama Tionghoanya adalah Kinsan. Aryo Damar diketahui telah masuk Islam, sehingga Raden Patah lahir dan dibesarkan di lingkungan rumahnya dan dididik secara Islam. Dalam asuhan Aryo Damar, Raden Patah tumbuh menjadi pemeluk Islam yang kuat. Selain itu, Raden Patah juga memperoleh pendidikan yang berlatar belakang tata krama bangsawan dan juga ilmu politik. Dalam Bapak Tanah Jawi menyebutkan, jika Raden Patah menolak untuk menggantikan Aryo Damar menjadi Adipati Palembang, maka pada saat dia berusia 20 tahun, dia mengajak adiknya, yaitu Raden Kusen, berlayar menuju ke Gresik untuk menemui ayah kandungnya yang sudah menjadi penguasa Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Namun sebelum dia bertemu dengan ayahnya, dia berguru terlebih dahulu pada Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel yang terletak di Ampel Denta, kota Surabaya sekarang, bersama dengan para saudagar muslim lainnya. Di sana dia juga mendapat dukungan dari utusan dari Cina, yaitu Laksamana Cheng Ho. Selain itu, Raden Patah juga mendalami agama Islam
bersama dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah dinilai cukup belajar agamanya, dia segera menemui ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya V, di mana ia kemudian dihadiahi ayahnya sebidang tanah hutan di Bintoro. Raden Patah pun berangkat ke Jawa Tengah untuk membuka hutan Bintoro, hadiah dari ayahnya. Sedangkan Raden Kusen adiknya kemudian mengabdi ke Majapahit. Tetapi ada versi lain yang menyebutkan bahwa hutan Bintoro bukanlah hadiah dari Prabu Brawijaya V kepada Raden Patah, melainkan wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri atas petunjuk Sunan Ampel. Raden Patah konon enggan kembali ke Majapahit selama ayahnya belum mau memeluk Islam. Pada tahun 1475 di Bintoro, Raden Patah melaksanakan perintah gurunya dengan mengubah hutan Bintoro menjadi sebuah pondok pesantren yang diberinya nama Glagahwangi. Seiring berjalannya waktu, namanya pun makin terkenal. Pondok pesantren yang didirikan Raden Patah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan menjadi pusat perkembangan agama Islam pertama di Pulau Jawa. Melihat perkembangan wilayah yang dipimpin putranya semakin berkembang, timbul kekhawatiran dalam diri Prabu Brawijaya bahwa suatu saat putranya berniat akan memberontak. Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi adipati dan bergelar Adipati Terung, yang wilayahnya sekarang bernama Desa Terung Kulon, sebuah desa yang sekarang berada di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diperintah untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen pun menghadapkan kakaknya Raden Patah ke Majapahit. Tetapi setelah bertemu dengan putranya, Prabu Brawijaya semakin terkesan dengan putranya tersebut. Maka dia pun menganugerahi putranya sebagai bupati. Sepulang dari Majapahit, Raden Patah kemudian mengganti nama Glagahwangi menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintoro. Maka sampai sekarang banyak orang Jawa Tengah yang menyebutnya sebagai Demak Bintoro. Melihat pondok pesantren semakin maju dan kuat, para wali songo muda mendesak supaya Raden Patah segera diangkat menjadi raja di Demak. Namun Sunan Ampel sebagai guru spiritual Raden Patah dan Sunan yang paling dituakan tidak mau terburu-buru. Menurut versi perang antara Demak dan Majapahit, diberitakan dalam naskah Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Ketika itu Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk memberontak ke Majapahit dengan pertimbangan bahwa meskipun berbeda agama, di mana Prabu Brawijaya V beragama Hindu, tetapi tetap saja Prabu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah. Menurut Sunan Ampel, tidaklah pantas seorang anak berbuat makar terhadap ayahnya sendiri. Sunan Ampel memperkirakan bahwa Majapahit akan runtuh dengan sendirinya karena kerajaan tersebut tengah dilanda gejolak internal. Dan hal ini juga ditulis di buku yang berjudul Jejak Islam di Nusantara. Tetapi setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah tetap menyerang Majapahit. Prabu Brawijaya sendiri dikabarkan meninggal di istana ketika pemberontakan itu terjadi. Tetapi ada versi lain yang mengatakan ketika pemberontakan itu terjadi, Prabu Brawijaya muksa atau menghilang dan berhasil melarikan diri sampai ke Gunung Lawu. Menurut versi kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, juga memberitakan adanya perang antara Jinbun atau Raden Patah melawan Kung Tabumi alias Bere Kertabumi pada tahun 1478. Perang terjadi setelah kematian Bong Siho atau Sunan Ampel. Jinbun menggempur ibu kota Majapahit. Bere Kertabumi ditangkap dan dipindahkan ke Demak dengan hormat. Sejak saat itu, Majapahit menjadi bawahan Demak dengan dipimpin oleh seorang Tionghoa Muslim yang bernama Nyo Laiwa sebagai bupati. Beda lagi dengan versi Profesor Dr. N.G. Krom dalam buku Javansi Gesi Denis dan Profesor Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada mengatakan bahwa bukanlah Demak yang menyerang Majapahit pada masa Prabu Brawijaya V, tetapi adalah Prabu Girindawardhana. Ketika itu, perkiraan Sunan Ampel ternyata benar. Majapahit runtuh setelah digempur pemberontakan yang dilakukan oleh menantunya sendiri, yaitu Girindawardhana Dyah Ranawijaya. Dalam serangan itu, Prabu Brawijaya V gugur di Kedaton atau istana dan digantikan oleh menantunya, yaitu Girindawardhana Dyah Ranawijaya yang bergelar Prabu Brawijaya VI.
Girinda Wardana sendiri memerintah Majapahit dari tahun 1478 hingga tahun 1489. Saat Majapahit dipimpin Girinda Wardana, barulah Sunan Ampel bersedia mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kesultanan Demak. Raden Patah kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ada juga yang menyebutnya Sultan Akbar Sirullah Kapalatun Rasid Amiril Mukminin Alayuddin Ngabdul Kari Dakaran atau Sultan Adil Surya Alam. Babat Tanah Jawi sendiri mencatat gelar Raden Patah sebagai Senopati Jinbun Ngadurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Nama terakhir ini berkaitan dengan tempat kelahiran Raden Patah, yaitu Palembang. Raden Patah menjabat sejak tahun 1500 sampai tahun 1518. Dalam buku Demak Bintoro Kerajaan Islam Pertama yang ditulis oleh penulis F. Taufik El-Jaukin, nama Raden Patah diambil dari gelarnya, yaitu Al-Fatah, yang berarti Sang Pembuka. Karena dalam sejarah Islam di Nusantara, ia dinobatkan sebagai seorang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selanjutnya Raden Patah segera menyempurnakan pembentukan Kesultanan Demak yang pembangunannya telah dimulai sejak tahun 1475. Ia mulai memusatkan perhatiannya pada pembangunan kerajaan dengan Demak sebagai pusat ibu kotanya. Semarang dijadikan kota pelabuhan pintu masuk ke ibu kota Demak. Semarang merupakan kota yang penting bagi Kesultanan Demak. Kota Semarang dipersiapkan untuk menjadi kota pelabuhan yang menguasai lalu lintas perdagangan di Laut Jawa dan Lautan Indonesia Timur. Kapal-kapal dagang dari Semarang harus mengambil sendiri rempah-rempah dari Maluku dan kemudian menjualnya ke Malaka. Keuntungan dari perdagangan ini digunakan untuk membangun kota Semarang dan ibu kota Demak. Demak sebagai ibu kota negara Islam perlu diperindah. Perhatian Raden Patah yang pertama adalah penyempurnaan Masjid Demak yang pembangunannya sudah dimulai sejak Raden Patah menetap di Demak dan membuka hutan Bintoro. Perlu diketahui bahwa bangunan Masjid Demak pada awalnya masih sederhana sekali, tidak berbeda dengan masjid yang lain pada masanya. Karena Demak dijadikan ibu kota kesultanan, maka bangunan masjid itu diperbesar dan diperindah. Pada masa Raden Patah, daerah kekuasaan Demak meliputi daerah Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya. Demak juga memiliki pengaruh di Palembang, Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Dengan letak geografis yang strategis, tepatnya di pesisir pantai Jawa, membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju. Dalam perjalanannya, Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat, dengan bandar-bandar besar seperti Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Dengan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, bandar Surabaya dan Madura juga masuk ke dalam wilayah teritorialnya. Selain perdagangan, Demak juga didukung komoditas ekspor, seperti beras dari pedalaman yang dihasilkan dari kadipaten-kadipaten seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang. Komoditas ini diekspor melalui jalur perdagangan internasional di Nusantara. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun. Atas keputusan Majelis Wali Songo, yang ditunjuk sebagai penerus tahta Kesultanan Demak adalah Pati Unus dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar II. Setelah wafatnya Raden Patah, jabatan raja digantikan oleh Adipati Unus atau cucu Sumangsang atau Arya Sumangsang yang memerintah pada tahun 1518 hingga tahun 1521. Adipati Unus sendiri memiliki nama lahir Raden Abdul Qadir dan nama Tionghoanya adalah Yatsun. Dia adalah putra mahkota Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Menurut naskah Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Raden Patah memiliki 3 orang istri. Yang pertama adalah Sarifah Asikah, yang lebih dikenal dengan nama Dewi Murtosimah, yang merupakan putri bungsu Sunan Ampel dan melahirkan Pati Unus dan Sultan Trenggono. Istri keduanya bernama Soleha, yang melahirkan 4 orang anak. Mereka adalah
Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin, kemudian Ratu Masnyawa, Ratu Pembayun, dan Dewi Rati. Istri yang ketiga seorang putri dari Randu Sanga melahirkan Raden Kanduruwan. Raden Kanduruwan ini pada masa pemerintahan Sultan Trenggono berjasa menaklukkan Sumenep. Pati Unus dikenal dengan kepribadiannya yang tegas dan kesatria. Hal ini pun diakui oleh orang-orang Portugis. Salah seorang yang memberinya julukan tersebut adalah Tom Pires. Ia menyebut Pati Unus sebagai persona de grande, scioso dan cavaliero. Persona de grande, scioso dan cavaliero berarti kepribadian yang tegas dalam mengambil keputusan, dan cavaliero berarti seorang kesatria. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Serangan tentara Jawa di bawah komando Adipati Unus menemui kegagalan. Mereka berhasil diusir Portugis dari pantai laut. Bantuan pasukan dari Semarang dan Rembang musnah dalam serangan itu. Dari 100 kapal yang berangkat menyerang Malaka, hanya 7 atau 8 yang berhasil pulang kembali. Kegagalan ini tidak membuat Pati Unus putus asa. Saat armada Demak berlayar kembali ke Jawa, ia masih menyimpan harapan serangan yang kedua nanti akan berhasil. Tentunya dengan persiapan dan perlengkapan yang lebih baik. Maka pada tahun 1521, serangan ke Malaka kembali dilakukan. Kali ini dengan armada yang lebih besar dan perlengkapan senjata yang lebih baik. Ia berharap dapat menaklukkan benteng pertahanan Portugis di Malaka. Namun serangan kedua tersebut menemui kegagalan. Pati Unus pun gugur dalam pertempuran ini. Sultan Demak kedua yang gugur itu kemudian disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Sabranglor atau pangeran yang gugur di seberang utara. Setelah Pati Unus meninggal, pemerintahan Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono yang merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggono memerintah pada tahun 1522 hingga tahun 1546. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaan. Dia berhasil memperluas wilayah kerajaannya dari Banten hingga Sangguru, yaitu bagian hulu Sungai Brantas yang sekarang bernama Kota Malang, Jawa Timur. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Portugis tidak dapat memperluas wilayahnya ke Jawa, dikarenakan dibendung oleh Sultan Trenggono. Walaupun demikian, Demak tidak menyerang Portugis secara langsung, seperti pada masa Raden Patah dan Pati Unus. Sultan Trenggono memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kedua anak laki-lakinya diberi pelajaran tentang siasat berperang. Sedangkan anak perempuan Sultan Trenggono dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan lain. Putri pertama dinikahkan dengan Pangeran Langgar dari Madura, sehingga dengan sendirinya Pulau Madura menjadi daerah kekuasaan Demak. Putri yang kedua, yang kelak dikenal sebagai Ratu Kalinyamat, dinikahkan dengan Pangeran Hidiri. Lalu Pangeran Hidiri diangkat menjadi adipati di Jepara. Putri yang ketiga dinikahkan dengan putra dari Sarif Hidayatullah, yaitu Pangeran Pasarean yang menjadi sultan pertama kerajaan Cirebon. Dan putri bungsunya dinikahkan dengan Ki Joko Tingkir yang terkenal juga dengan Mas Karebet atau Panji Mas atau Adiwijoyo. Adiwijoyo ini adalah putra dari Ki Kebu Kenongo, Bupati Pengini Pajang, sebelah barat daya Surakarta sekarang. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, Demak berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan memperluas wilayahnya. Musuhnya yang utama adalah orang-orang Portugis. Siapapun yang mengadakan hubungan dagang dengan Portugis langsung diserang tentara Demak. Karena Raja Sunda pada tahun 1522 mengadakan persetujuan persahabatan dengan Portugis dan memberi izin kepada orang-orang Portugis untuk membangun benteng di Pelabuhan Sunda Kelapa, maka pada tahun 1526 Sultan Trenggono mengirimkan pasukannya di bawah komando Fathahillah dari Cirebon. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari wilayah Sunda Kelapa. Dalam pertempuran tersebut, Raja Sunda Kelapa tewas. Nama Sunda Kelapa pun diganti menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna. Tentara Portugis yang datang dari Malaka
di bawah komando Francisco Daza menderita kekalahan dari pasukan Demak yang telah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa terlebih dahulu. Fathahillah, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, berhasil mendirikan Kesultanan Banten dan Cirebon. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang penting untuk perdagangan. Bersama dengan ekspansi itu, terjadilah Islamisasi daerah-daerah tersebut, serta pengembangan kebudayaan Jawa. Dengan menguasai daerah tersebut, Demak telah memperluas wilayahnya ke Jawa Barat. Dan dengan demikian, menurut Babat Pasir daerah Banyumas dan Bagelen, masuknya pengaruh Demak setelah Senopati Mangkubumi masuk Islam dan beberapa penguasa setempat, antara lain Carang Andul dan Binatang Karya, dapat ditundukkan oleh tentara Demak. Pada tahun 1527, pusat kerajaan Majapahit yang masih tersisa dibumi hanguskan oleh tentara Demak karena Girindawardana mengadakan hubungan dengan orang-orang Portugis. Girindawardana meninggal pada tahun itu juga, sedangkan putra-putranya menyingkir ke Pasuruan dan Panarukan karena enggan masuk Islam. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Panarukan Situbondo yang dikuasai oleh kerajaan Blambangan. Sultan Trenggono tewas terbunuh dalam pertempuran ini. Keruntuhan Kesultanan Demak dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546. Perang saudara antara keluarga Sultan Trenggono pun terjadi. Perang untuk memperebutkan kekuasaan ini membuat Demak terpecah dan semakin lemah. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggono, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, yang merupakan adik Sultan Trenggono beda ibu, berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sunan Prawoto yang merupakan putra tertua Sultan Trenggono. Sunan Prawoto membunuh Pangeran Surowiyoto yang merupakan pamannya, dan hal ini menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawoto yang kala itu sudah menjadi penguasa Demak keempat. Masa kekuasaan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Setelah Aryo Penangsang yang merupakan putra dari Pangeran Surowiyoto melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto pada tahun 1549 guna membalaskan dendam kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Sunan Prawoto. Aryo Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak sebagai penguasa Demak yang kelima setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto. Selain itu, dia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri, Adipati Kalinyamat sebagai penguasa Jepara dan merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijoyo dari Pajang yang merupakan menantu Sultan Trenggono yang lain. Kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jipang yang sekarang berada di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang merupakan wilayah kekuasaan Aryo Penangsang. Masa pemerintahan Aryo Penangsang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadiwijoyo yang dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anak angkatnya, yaitu Danang Sutawijoyo, melakukan pemberontakan. Aryo Penangsang pun tewas, dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadiwijoyo yang memindahkan kekuasaannya ke Pajang. Dengan demikian, menandai berakhirnya kerajaan Demak. Ceritanya panjang sekali ya, tapi saya berharap semoga kisah sejarah tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa ini, yaitu Kerajaan Demak, bisa menambah wawasan dan perbendaharaan sejarah buat teman-teman semua yang menyukai sejarah Nusantara. Dan jika masih ada yang kurang dari materi penyajian saya tentang cerita ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Ade Listi pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.